Mindset. Mind dan set. Mind adalah sumber pikiran dan memori atau pusat kesadaran yang menghasilkan pikiran, perasaan, ide, persepsi. Sedangkan set mendahulukan peningkatan kemampuan dalam suatu kegiatan atau biasa kita kenal keadaan yang utuh atau solid. Mindset yang selama ini kita kenal adalah sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku, sikap seseorang yang akhirnya akan menentukan level keberhasilan hidupnya. Mindset tidak pernah terlepas dari pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran kita itu seperti bawang yang berlapis-lapis. Secara garis besar, manusia punya satu pikiran kesadaran yang terdiri dari dua bagian, yaitu pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar adalah proses mental yang bisa dikendalikan dengan sengaja. Pikiran bawah sadar adalah proses mental yang berfungsi secara otomatis sehingga tidak menyadarinya dan sulit untuk dikendalikan secara sengaja. Setiap manusia normal terlahir dengan potensi pikiran sadar dan bawah sadar. Namun, pada proses tumbuh kembang seseorang hanya sebagian kecil saja dari seluruh potensi yang berkembang dalam pikiran bawah sadar. Umumnya, manusia modern tidak banyak menggunakan potensi bawah sadarnya karena kita tahu dan menyadari di ruang pendidikan dia hanya diajarkan bagaimana menggunakan pikiran sadarnya, logika, menganalisa, untung dan rugi. Padahal kalau kita mau menggunakan potensi bawah sadar kita bisa mengembangkan dirinya ke level yang lebih tinggi. Pikiran sadar mempunyai fungsi utama mengenali informasi yang masuk melalui panca indera, membandingkan dengan memori kita, menganalisa, dan memutuskan respons spesifik terhadap informasi tersebut. Sedangkan pikiran bawah sadar berfungsi memproses kebiasaan, perasaan, memori permanen, persepsi, kepribadian, intuisi, kreativitas. Antara dua lingkup pikiran tadi memiliki kaitan yang erat. Pikiran sadar memberi perintah, baik sadar atau tidak, kepada pikiran bawah sadar. Ketika seseorang berpikir, melihat kondisi saat ini rasanya saya tidak bisa lulus tahun ini, itu artinya instruksi kepada pikiran bawah sadar bahwa saya tidak bisa lulus tahun ini. Begitu pula saat seseorang berpikir saya mampu lulus tahun ini, berarti pikiran itu memberikan perintah kepada pikiran bawah sadar bahwa saya bisa lulus tahun ini. Pada saat pikiran atau instruksi itu datang, pikiran bawah sadar langsung bekerja tanpa perlu membuktikannya dan tanpa mengenal waktu, bahkan saat kita sedang tertidur lelap. Artinya, ketika kita berpikir positif, pikiran bawah sadar langsung bereaksi untuk melaksanakan gagasan positif tadi. Pada saat seseorang memikirkan tentang kedamaian, kebahagiaan, kesehatan, kekayaan, maka pikiran bawah sadar menerima gagasan itu dan bekerja untuk mewujudkannya. Sebaliknya, ketika seseorang berpikir negatif seperti ketidakberdayaan, ketidakmampuan melakukan sesuatu, maka pikiran bawah sadar pun bekerja mewujudkan ide atau kesan negatif itu. Para ahli menunjukkan bahwa bila pikiran disampaikan kepada pikiran bawah sadar, akan terbentuk kesan dalam sel-sel otak. Pikiran bawah sadar menggunakan daya tak terbatas. Pikiran bawah sadar seringkali memberikan simpul-simpul dan peringatan yang akan membawa kita kepada hal-hal yang cenderung positif. Simpul-simpul inilah yang disebut dengan intuisi yang selalu memberikan peringatan atau klakson kepada kita. Akan tetapi, pikiran sadar memiliki pandangan yang berbeda dan pikiran sadar lebih besar pengaruhnya terhadap pikiran manusia karena pikiran manusia dihadapkan pada fakta-fakta yang ada, janji-janji yang menggiurkan, baik dari diri sendiri, lingkungan, dan keluarga, sehingga mengakibatkan pikiran bawah sadar manusia seringkali dimanipulasi oleh pikiran sadar. Akan tetapi, apabila kita mampu menyelaraskan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, maka hasil yang diperoleh akan jauh lebih optimal dan lebih baik. Inilah suatu kekuatan yang dapat membawa kepada kesuksesan. Pikiran yang indah, emosi yang positif adalah bahan untuk mewujudkan keajaiban. Itulah keseimbangan, mizan dalam kehidupan, kebahagiaan dan keberhasilan hidup dalam genggamanmu.